Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rarjo di Padepokan Budi Rarjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Asik, ini kopi pas pagi hari, hujan-hujan, kita ngopi dulu. Memulai hari dengan, tadi udah sarapan dulu sih, jadi perutnya nggak kosong. Kopi, kopinya dari kopi Java Halu Coffee. Kita bahas soal yang tidak terlalu teknis lagi, soal tentang bertanya dan ditanya. Ini salah satu hal yang memusingkan, menyebalkan kalau orang asing bilangnya pet peeves gitu ya. Jadi satu hal yang bikin saya kesel yaitu soal bertanya dan ditanya. Yang pertama soal ditanya dulu. Saya tuh nggak ngerti ya kenapa kok orang-orang takut kalau ditanya. Kalau ditanya tuh sebagian besar orang yang saya tahu merasa terintimidasi ditanya gitu. Kalau orang ditanya tuh terus menjadi defensif. Mundur ya. Waduh, saya ditanya kemudian dia jadi defensif ya. Defensif tuh maksudnya apa ya? Merasa bahwa dia salah gitu ya. Atau dia merasa apa ya gitu. Dugaan saya juga merasa kalau kita ditanya kita merasa dipojokkan ya, inferior, bodoh atau apa gitu ya. Ditanya terus jadi takut. Mungkin kalau dulu ya masalahnya kalau kita ditanya kita harus memberikan jawaban yang benar. Kalau nggak benar kita merasa bodoh. Dasar kamu goblok. maaf, gitu ya, harus gitu ya. Jadi kita takut ya diberi label bodoh, tidak tahu segala macam ya. Saya kebalikannya. Saya kalau nggak tahu seneng malah. Kenapa? Karena menjadi kesempatan bagi saya untuk mencari tahu. Jadi belajar kan ya. Ini kan ya, waduh nggak tahu. Benar juga. Jadi kalau ada orang nanya ke saya dan saya tidak mengerti, saya tuh seneng. Misalnya tanya mahasiswa, Pak ini gimana kalau gini? Benar juga ya. Saya nggak ngerti. Oh iya benar juga ya gitu ya. Iya mari kita cari jawabannya gitu ya. Nah kalau saya nyarinya begitu ya. Bahkan kalau ditanya orang pun ya sifatnya menguji, saya juga nggak masalah. Dulu guru saya juga sering nanya kan ya. Coba Budi, ini jawabannya apa? Ya, saya menjawab dengan sebaik-baiknya yang saya tahu. Kalau saya nggak tahu, ya memang nggak tahu. Dan saya tidak takut tidak tahu. Itu yang saya agak aneh ya. Kenapa orang kok ketakutan tidak tahu ya? Paling-paling apa? Gagal ujian. Gagal ujian, lah emang kenapa? Jadi ulang lagi aja ya. What's so funny about it gitu ya? Apa susahnya gitu ya? Susahnya kalau ujiannya berbayar ya. Harus ujian, harus bayar lagi, harus ngulang lagi, harus waktu lagi gitu ya. Tapi selain dari itu kan terus kenapa gitu ya? Itu ya. Dulu juga ada guru saya punya banyak guru informal juga ya yang ngetes gitu, ngetes. Nah orang kalau ditanya ngetes tuh paling malas gitu. Coba misalnya gini, misalnya saya tanya ke Anda, apa definisi manajemen? Itu di tempat tiba-tiba ya kita lagi ngobrol gini, terus saya tanya, coba kamu definisi manajemen itu apa? On the spot gitu, deng dilihat orang gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, ya jangan merasa tertekan. Jawab sebisanya aja. Saya juga nggak tahu jawabannya apa coba. Terus ketika orang ditanya itu ketakutan ya, terus jadi defensif ya. Jadi wah ini. Kadang ketika kita ditanya itu orang yang menanya bukan ngetes, karena memang nggak tahu. Jadi bukan dia yang ngetes, dia nggak tahu. Misalnya ini Pak jalan ini jalan ke mana THR, ini mau lebaran. THR kemana? THR Dago Atas. Kalau di Bandung di Dago Atas itu. Jalan ini ke Dago, naik Dago Atas tuh. Nah, karena dia nggak tahu jalannya, bukan karena dia ngetes ya, tapi nggak tahu itu. Pak jalan di Ponorogo sebelah mana? Itu belok sini, turun sini, belok kanan, kiri, belok ini gitu ya. Dia tinggal diberitahu ya. Jadi seringkali orang bertanya itu karena tidak tahu orangnya. Ya jadi jangan takut. Oh iya, dengan beritahu yang sesuai kita tahu aja. Kalau kita nggak tahu ya jangan sesatkan juga pura-pura sok tahu deh. Ya nggak tahu lah gitu. Gitu ya.
Jadi kalau ditanya jangan takut ya. Jangan takut ya. Gitu. Jadi dalam sebuah yang ini jadi susah nih kalau dalam lingkungan brainstorming gitu ya. Nah itu seringkali nggak ada yang mau terlibat. Bukan nggak ada yang mau terlibat karena ketakutan tadi gitu ya. Karena ketakutan untuk menjawab gitu ya. Nah itu saya yang paling benci sebetulnya. Kalau di kelas saya nanya terus nggak ada yang ngejawab, benci saya. Bukan karena nggak ada yang jawab, nggak ngerti. Kalau ada jawaban salah, nggak masalah bagi saya. Tapi kalau tidak ada yang merespon, itu saya pengen tahu nggak ngerespon itu kenapa kalau saya tanya. Ya, nggak bisa, nggak tahu, nggak mengerti, atau nggak mau jawab, atau apa ya. Nah kalau nggak mau jawab berarti ya it's apa ya, nggak sopan ya, rude. Nggak mau ngejawab. Guru atau dosen nanya seluruh kelas nggak mau ngejawab. Kenapa? Nggak mau ngejawab aja Pak. Kami sepakat Pak tidak mau menjawab pertanyaan di kelas Pak. Kata gurunya, ya saya juga sepakat untuk tidak memberikan nilai kepada Anda ya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya jawab ya. Dengan sesuai dengan apa yang Anda ketahui ya. Nah itu ya. Jadi itu aja. Tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak harus dijawab ya. Ya karena ya ada lah ya hal-hal ini yang tidak harus dijawab. Tapi secara umum ya jawab aja. Gitu ya. Jadi kalau ditanya jawab. Misalnya kita bersepuluh ditanya, bagaimana pendapat Anda soal ini? Ya kita utarakan pendapat kita. Ya jangan takut-takut, jangan ini. Ya. Oke ya. Itu dulu ya. Saya pengen ngopi dulu nih, ngopinya walah sudah mulai dingin. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua yang penting ya.